Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pertemuan pertama ini atau pertemuan pertama kita, Ibu akan menjelaskan materi bab 1, yaitu materi IPA. Materi IPA bab 1. Pasti tentunya kalian sudah belajar materi IPA di SMP ya. Nah, sekarang kita bahas lagi materinya. Sebelum ke materi, Ibu akan memperlihatkan beberapa gambar dulu yang berhubungan dengan materi bab 1 ini. Nah, untuk gambarnya, yang pertama itu ada pohon kelapa yang terkena angin kencang, ya. Coba dari gambar pertama ini, sudah terbayang kita akan membahas apa? Coba ya, Ibu kasih lagi gambar yang kedua. Ini ada hutan yang kebakaran. Selanjutnya ada jalan yang terkena longsor ya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Gambar hewan harimau ya. Nah, untuk gambar yang kelima itu ada putri malu ya. Putri malu itu apabila kita sentuh daunnya akan menutup. Selanjutnya ini ada padi ya. Nah, untuk gambar yang terakhir ini ada mobil yang bergerak. Coba dari sini sudah terbayang kita akan belajar apa? Nah, ini ya materi bab 1 yaitu gejala alam biotik dan abiotik. Pasti sudah tahu ya materi gejala alam biotik dan abiotik itu apa? Karena di SMP kalian sudah belajar ya materinya, yaitu ada di kelas 8. Pernah dibahas kalau tidak salah itu di kelas 8. Nah, untuk materinya, ini yang pertama, yaitu definisi dan karakteristik gejala alam biotik dan abiotik. Sebelum ke gejala alam biotik dan abiotik, kita bahas dulu tentang gejala alamnya ya. Gejala alam adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di alam. Di alam ini banyak sekali gejala abiotik yang dapat menyebabkan timbulnya gejala abiotik baru. Demikian pula, banyak juga gejala alam biotik yang menyebabkan timbulnya gejala biotik baru. Misalnya, gejala alam panas matahari menyebabkan air menguap. Uap air di udara berkumpul membentuk awan. Ketika awan telah jenuh, akan turun menjadi hujan. Nah, itu proses terjadinya hujan ya. Selain itu, ada pula gejala alam abiotik yang sangat mempengaruhi gejala alam biotik atau sebaliknya. Misalnya, fotosintesis merupakan gejala biotik yang dipengaruhi oleh gejala alam abiotik seperti intensitas sinar matahari dan suhu. Nah, yang pertama ini ada gejala alam biotik. Ada yang disebut dengan unsur hayati atau biotik, unsur hayati atau biotik ya, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Sedangkan gejala alam biotik merupakan suatu keadaan lingkungan di sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan makhluk hidup. Sudah tahu ya perbandingannya antara biotik dan gejala alam biotik. Ini untuk contohnya ya. Contohnya itu ada berapa ya? Ada beberapa. Nah, contoh yang pertama itu ada hama tanaman yang merajalela. Pasti tahu ya kalian hama tanaman, pasti sering lihat juga. Nah, ini contoh gambarnya. Di sini ada kepik hijau, itu seperti kumbang. Selanjutnya ada ulat kubis, terus ada wereng coklat, ada belalang, ulat tomat, ulat tanah, kutu dan apis. Ini kutu dan apis itu seperti kepik hijau ya. Terus ada kutu kebul, ada juga kutu daun trips
Dan selanjutnya itu ada kumbang bertanduk. Sebenarnya masih banyak lagi hama-hama tanaman itu ya. Hama tanaman yang merajalela di sekitar lingkungan budidaya seperti pada ekosistem sawah dan kebun merupakan salah satu contoh alam gejala biotik. Itu ya untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua itu ada penyebaran virus flu burung. Virus flu burung itu apa? Ada yang tahu virus flu burung? Pernah ya waktu itu sampai di Indonesia itu ramai tentang virus flu burung ya, yang menyerang para unggas ya ini. Nah ini untuk virus flu burung itu rumus kimianya itu H5N1. Nah, virus flu burung atau H5N1 muncul akibat terjadinya mutasi genetik pada berbagai unggas ya. Ini maksudnya unggas ya, mohon maaf Ibu salah ketik, dengan perpindahan yang tidak bisa dikendalikan. Unggas-unggas yang terinfeksi akan menularkan virus ini pada unggas lainnya di tempat barunya. Ya, itu penyebaran virus flu burung. Selanjutnya, penyebaran virus ini selanjutnya bahkan bisa menjangkiti manusia. Jadi lumayan berbahaya juga ya untuk penyebaran virus flu burung. Selanjutnya ada penyebaran virus HIV AIDS ya. Nah ini HIV AIDS yang sering terjadi pada manusia ya. Kalau virus yang lagi ramai sekarang itu virus corona ya, COVID-19 ya, itu ya, mudah-mudahan kita berdoa ya, mudah-mudahan corona itu cepat hilang dari muka bumi supaya kita bisa tatap muka lagi ya. Nah ini virus HIV AIDS yang hingga kini belum ditemukan vaksinnya juga merupakan salah satu masalah timbulnya gejala alam biotik. Virus ini awalnya hanya ditemukan pada hewan sebangsa simpanse di benua Afrika. Akan tetapi karena kesamaan jumlah kromosom, virus ini akhirnya dapat menjangkiti manusia. Penyebarannya sangat sulit dikendalikan karena metode penularannya sangat bervariasi. Sudah tahu ya penyebaran virus HIV itu seperti apa, lewat apa, metode penularannya seperti apa ya, kalian pasti sudah tahu karena sudah sering ada di TV, di artikel atau di internet juga ya. Nah, untuk contoh yang keempat itu ada populasi eceng gondok yang membludak. Kalian sering lihat eceng gondok di mana? Coba di apa ya? Di sungai-sungai ya biasanya ini. Ini ada eceng gondok yang sangat membludak. Nah, ini untuk penjelasannya eceng gondok yang dapat berkembang biak dengan mudah, terutama pada ekosistem air tawar yang kaya kandungan nitrogen, berpengaruh besar terhadap laju pendangkalan rawa. Jadi ini terutama pada ekosistem air tawar yang kaya kandungan nitrogen. Jadi maksudnya ini berasal dari deterjen, air deterjen itu mengandung nitrogen, kemudian ada yang membuang ke sungai, jadilah seperti ini ya. Jadi berpengaruh besar terhadap laju pendangkalan rawa, makanya eceng gondoknya membludak. Contoh kelima yaitu kepunahan spesies langka. Nah ini untuk contoh-contoh spesies langka itu ada gajah, itu sebenarnya udah hampir punah ya. Selanjutnya ada apa ini? Badak bercula satu ya. Ini badak bercula satu. Terus ini ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera itu hampir punah juga. Terus ada juga burung cendrawasih. Terus selanjutnya ada panda. Nah, ini gambar yang terakhir itu seperti buah salak ya. Seperti buah salak. Ini ada yang tahu ini hewan apa? Hewan terenggiling ya, karena hampir punah jadi
hampir kebanyakan orang tidak tahu hewan apa ini ya. Berbagai jenis tanaman dan hewan langka yang terancam mengalami kepunahan merupakan contoh gejala alam biotik. Gejala ini timbul akibat dari lambatnya laju perkembangbiakan spesies-spesies tersebut. Selain itu, faktor perburuan liar semakin meningkatkan dampak dari keadaan ini. Ya ini ya. Terus, nah untuk karakteristiknya, karakteristik atau ciri-ciri ya. Ciri-ciri gejala alam biotik itu ada 7. Yang pertama bergerak. Bergerak pasti seperti contohnya kita ya, manusia. Manusia juga bergerak. Terus hewan juga bergerak. Terus tumbuhan juga bergerak ya. Ada pergerakan. Terus yang kedua ada bernapas. Contoh yang kedua itu bernapas. Bukan contoh, ciri-ciri yang kedua itu bernapas ya. Yang ketiga itu makan. Ya, hewan, manusia, hewan, dan tumbuhan. Tumbuhan juga makan ya. Yang keempat itu ada tumbuh dan berkembang. Terus yang kelima itu gerak. Oh, mohon maaf. Berarti ciri-cirinya itu ada 6 ya. Tadi bergerak dengan gerak itu sama. Mohon maaf ya, Ibu salah mengetik. Ibu tidak teliti ya. Tidak diperiksa lagi. Untuk yang selanjutnya itu berkembang biak atau reproduksi. Nah, yang terakhir ini ada peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ya, so, kalau pada tumbuhan itu seperti apa yang tadi contoh yang putri malu ya, itu contoh dari peka terhadap rangsangan. Manusia juga sama dan hewan juga sama, itu ada peka terhadap rangsangannya ya. Nah, untuk yang ketiga itu ada gejala alam biotik. Tadi gejala alam biotik sudah dijelaskan. Nah, sekarang gejala alam abiotik. Ya, abiotik merupakan salah satu komponen atau faktor dalam lingkungan. Itu abiotiknya. Sedangkan gejala alam abiotik adalah suatu keadaan lingkungan sekitar kita yang ditunjukkan keadaan benda tidak hidup. Ya, itu contohnya, itu maksud dari gejala alam abiotik. Nah, ini untuk contohnya. Contoh yang pertama itu ada terjadinya gunung meletus. Nah, ini ya, gunung meletus merupakan fenomena yang timbul akibat terdorongnya endapan magma perut bumi oleh gas bertekanan tinggi di dalam gunung berapi. Itu ya, contoh yang pertama. Selanjutnya, ada contoh yang kedua, yaitu terjadinya tsunami. Tsunami terjadi akibat pergeseran lempeng batuan bumi di dasar laut. Pergeseran lempengan bumi yang kemudian membuka cekungan besar di dasar lautan membuat air laut surut. Volume air laut mengisi cekungan tersebut secara cepat hingga penuh dan menghasilkan sebuah gelombang berkecepatan tinggi. Contoh yang ketiga itu terjadinya hujan. Hujan terjadi akibat serangkaian siklus hidrologi yang berulang-ulang. Hujan merupakan presipitasi awan yang dihasilkan dari kondensasi uap air. Ya. Selanjutnya, itu terjadinya gempa. Gempa ditimbulkan karena beberapa penyebab, diantaranya karena pergeseran lempeng bumi atau tektonik, terus letusan gunung berapi atau vulkanik, dan lain-lain. Yang kelima, terjadinya angin. Komponen utama yang menyebabkan terjadinya angin adalah perbedaan suhu udara dan tekanan udara. Angin merupakan contoh gejala alam abiotik yang menunjang proses penyerbukan tanaman atau anemogami. Ya. Nah, ini untuk ciri-cirinya. Ciri-ciri dari gejala alam abiotik. Ada wujud, bentuk, warna, ukuran, bau, rasa, dan tekstur. Jadi, ini seperti sifat-sifat fisikanya ya, kalau gejala alam abiotik. Nah, itu untuk ciri-ciri gejala alam abiotik. Nah, ini untuk materi
gejala alam biotik dan abiotik. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bahas lagi materi tentang komponen biotik dan abiotik. Nanti Ibu bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk materi hari ini dicukupkan. Sekian. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Nanti bisa di kolom komentar atau kalian bisa WhatsApp Ibu ya untuk pertanyaannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan pada penyampaian materi. Ibu mohon maaf sekali. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.